bin Salim Al-Jufri. Tak taruh di akhir karena beliau Habib yang inti. Dengan sebab Habib Abdullah kita bersolawat, berzikir bersama. Beliau kolaborasi dengan Kiai Hasanuddin, Kiai gandengan ambek Habib membikin getar Malang. Allahumma tadi menyerahkan amplop. Saya yakin nggak ada isinya. Kenapa? Itu hanya rekening. Insya Allah manfaat untuk Semeru yang lagi sedih dan susah. Mereka adalah saudara-saudara kita. Semoga Malang selalu aman, damai. Allahumma amin. Hadirin hadirat atabakumullah bararra'ufa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita malam hari ini adalah acara milad FDM kelima dengan diisi maulid membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan bararra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kita hafal semua, tinggal nirunya yang sulit. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ucap seucap selalu yang keluar dari mulutnya kebaikan, bukan cacian. Dan ini adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam tidak kenal caci maki. Islam yang dikenal adalah puja dan puji. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala yaf'alu illa ma'rufa. Apa yang dilakukan dan dikerjakan tidak ada lain kecuali berbuat baik. Salah satu contohnya diteruskan, dilanjutkan oleh Kiai Hasanuddin dan Habib Abdullah dengan acara seperti ini dan menyempatkan menyumbang Semeru. Itu adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Saya teringat dengan satu kejadian ketika Rasulullah sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj. Ini sebentar lagi bulan Rajab. Sudah masuk belum ya? Sebentar lagi masuk bulan Rajab. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj. Banyak ulama menerangkan tentang ayat ini. Satu ada yang saya tertarik untuk membahas malam hari ini. Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah ke langit untuk menghiburnya. Untuk apa? Menggembirakan. Kenapa? Kanjeng Nabi dalam keadaan susah setelah meninggal Khadijah dan pamanda Abu Thalib, sehingga disebut waktu itu adalah Amul Hazan. Ada yang bilang Syahrul Hazan, ada yang bilang ulama mengatakan bulannya beda, tahunnya yang sama. Ada yang mengatakan bulannya beda, tapi kesusahannya pasti. Kanjeng Nabi susah. Yang paling menggetarkan hati, Kanjeng Nabi berangkat ke Taif, ke Bani Saqif. Kenapa? Karena orang di sekitarnya menolak, mengejek, mencaci maki, menghina. Kanjeng Nabi punya harapan, mungkin daerah sini belum bisa, mungkin daerah lain bisa menerima. Semoga FDM niatnya sesuai dengan ajaran alaman hajin nubuwah. Berusaha dan berjuang, tidak pernah kenal lelah. Ini loh Nabi Muhammad. Tidak langsung sukses saudara, semua berakit-rakit dahulu, bersenang-senang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Maksudnya apa? Usaha dulu, berkorban dulu. Ini lihat korbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ketika masuk Taif, diketok itu pintu. Bukan begini dakwanya, dikumpulin orang-orang sama panitia. Enggak ada di dulu. Ada panitia haflah, enggak ada zaman Nabi. Orang-orang kafir. Nabi lewat diludahin. Nabi kalau dakwah di pasar berkata, ya ayuhan nas. Orang-orang noleh semua gini. Coba sampean berangkat nang pasar. Ya ayuhan nas. Sulit Kanjeng Nabi. Masuk ke Taif diketok pintu-pintu. Siapa sampean? Man anta? Ana nabiyyun mursal. Aku adalah nabi yang diutus. Nabi? Diludahin Nabi.
Marah? Enggak, diusapin. Dihina, diusir. Ngajak orang kenal Tuhan, diusir. Bahkan yang paling parah, anak-anak kecil dikumpulkan, dikasih batu, suruh ngelemparin. Itu orang gila lempar dia. Dilempari sama anak kecil-kecil. Dengan disorak-sorakin. Disorak-sorak itu lemparin batu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi diam. Dilemparin batu, Nabi diam. Dan berdarah Pak. Satu batu mengenai, yang saya baca, mengenai pelipis ini. Di sini ada urat besar, Pak. Ini kalau sobek, darahnya mengucur. Dan itu Nabi Muhammad SAW. Darahnya mengucur, memenuhi muka dan tubuhnya, sampai menetes ke sandalnya. Sampai banyak ulama mengatakan, sampai sandalnya ikut memerah, karena darah yang mengucur dari kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika berdarah-darah seperti itu, dilemparin batu seperti itu, Nabi menghindar, masuklah ke tempat yang penuh pepohonan. Di situ tertanam banyak pohon-pohon anggur. Nabi masuk untuk mencari naungan, untuk istirahat. Dengan wajah campur keringat, dengan darah, dengan nafas terengah-engah, dihina begitu rupa. Tidak ada ucapan yang jelek keluar dari mulutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam begini besar, darah yang netes, Pak. Dicaci maki, dihina, bukan langsung besar. Itu perjuangan, termasuk yang di Indonesia, perjuangannya para wali songo. Semoga diteruskan oleh FDM di Malang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Nabi bersandar satu pohon anggur yang rimbun anggur, buahnya yang banyak. Kebun anggur itu yang besar itu dimiliki oleh seorang yang terkenal namanya Syaibah. Makanya kebun itu disebut kebun keluarga Syaibah. Syaibah ini orang paganis. Paham paganis? Penyembah berhala. Dalam teologi ada sebutan-sebutan khusus. Penyembah berhala disebut paganis. Orang yang mengesahkan Allah disebut monotis. Kita monotis. Orang yang Tuhannya banyak, ono Tuhan Pak Lek, Tuhan Bude, Tuhan Mbah, Tuhannya banyak. Itu apa? Sinkritis. Orang yang nggak bertuhan, ateis. Kita termasuk monotis. Si Syaibah ini adalah paganis. Syaibah ini punya pembantu, di waktu itu budak, namanya Adas. Namanya siapa? Adas. Dia orang hitam, negro, aslinya dari Syria. Dipanggil Adas. Adas! Sendiko dawu Tuhan. Naam ya Sayyidi. Ambilkan anggur yang terbaik, petik anggur yang terbaik. Taruh di tempat yang bagus, berikan kepada orang yang di pojokan sana. Yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Ini ajaran kemanusiaan. Artinya apa? Dalam kebaikan, dalam memberi sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, kita tidak tanya agamanya, betul? Ada orang buta, Anda mau nyabrangin, orang tua buta itu, terus kita tanya, ente Hindu apa Buddha? Lek Buddha kata sabrang no. Lek Hindu tambah tak cukrak no. Lek Islam tidak ada itu, tidak ada. Kita nggak mengenal itu. Mau Hindu kah, mau Buddha kah? Kalau kau nggak makan, umat Islam siap memberi makan. Urusan kemanusiaan, dan itu manusiawi, dan itu minallah, dan ini adalah sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada manusia-manusia yang diciptakan mujrib wa mundib, dan mereka disebut syaitan minal ins. Mereka memang disebut setan dari golongan manusia. Dikasih makan, enggak terima kasih. Sama orang jahat, bengis, ini memang syaitan minal ins. Setiap daerah pasti ada. Ini mustasnayat. Paham mustasnayat? Pengecualian, bukan terhitung sebagai normalnya kehidupan. Syaibah memanggil Adas beri dia. Kasihan dia, nggak kenal Pak, nggak kenal. Cuma kasihan, terengah-engah, menggos-menggos, darah mengucur.
Atas ngambil anggur yang terbaik, ditempatkan satu tempayan, diberikan pada orang itu yang duduk itu. Di sini Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, kalau Anda mau memahami cerita ini sedikit saja, rasakan dengan hati. Anda mungkin pernah lihat di trotoar-trotoar ada orang megang piring, mengharap bantuan, pemberian sesuatu dari kita. Anda tidak akan pernah menolak permintaannya, karena kita ingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngeremehkan fakir miskin. Di situ ada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau melihat orang yang berdarah-darah, ingat Muhammad Rasulullah. Fikulli makanin ibrah. Setiap tempat kau bisa mendapat nasihat. Setiap daerah kau bisa ngambil pelajaran. Dimanapun kejadian, ambil pelajaran yang baik. Ketika diberi anggur, diambil sama Rasulullah, dimakan sama Rasulullah dengan membaca bil jahri. Kalimatnya membaca bil jahri. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Adas, mundur Adas. Si budak ini yang memberi mundur, kaget. Rasulullah tahu orang ini kaget. Kenapa kaget? Karena nggak umum. Di Arab waktu itu paganis. Kebetulan si Adas ini agamanya bukan paganis. Tuan jeragannya paganis, tapi dia agamanya salibis, Kristen. Kristen di waktu itu kenal sudah dengan ketuhanan. Di Arab belum dikenal karena paganis punya berhala. Kok bismillah? Aneh ini. Rasulullah tersenyum melihat Adas. Tanya sama Adas, siapa namamu? Anak Adas. Dari mana asalmu? Ana min Niheve. Aku dari desa Niheve. Lihat kalimatnya. Masmuka ismi Adas. Engkau siapa? Aku Adas. Engkau asal dari mana? Aku asal dari Niheve. Faqal sallallahu alaihi wasallam Yunus bin Matta. Adas Yunus bin Matta. Ini kalau orang nggak ngerti alur cerita ini, bingung. Apa hubungannya? Yang dimaksud Yunus bin Mattah ini Nabi Yunus. Nabi Yunus punya ayah namanya Mattah. Ketika Atas menyebut, dari mana? Aku dari Niheve. Yunus bin Mattah. Kaget Atas. Allah! Anda memakan anggur dengan bismillah. Aneh. Aku menyebut Niheve, Anda menyebut Yunus bin Mattah. Kok tahu? Ternyata Rasulullah tahu. Adas asalnya Niheve. Niheve satu desa di Syria. Itu tempatnya Adas dan disitulah lahirnya Nabi Yunus alaihi salam. Kok bisa orang Arab gak ada WA, gak ada Facebook? Kan begitu. Kapan oleh SMS ini? Kok tahu? Aneh ini. Kaget Adas. Man anta? Panjenengan niki sinten, Bapak? Faqala sallallahu alaihi wasallam Yunus bin Matta Nabi wa huwa akhi wa ana Nabi. Yunus bin Matta Nabi wa huwa akhi wa ana Nabi. Yunus bin Matta itu Nabi, dia adalah saudaraku, aku juga Nabi. Allah, teriak Adas. Fasajada Adas. Imam Adas. Ya wis modeling ini ki Adas. Anggur. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget. Ente kaget? Kaget. Hah? Ditanya sama Rasul. Namamu siapa? Namamu siapa? Adas. Mulai kapan imam? Imam kok Adas. Namaku Adas. Dari mana engkau Adas?
Mangkat lek ngaji ngrungokno Ustaz. Nihefe. Dari mana? Nihefe. Yunus bin Matta. Langsung Nabi berucap, Yunus bin Matta. Kaget atas kaget. Ketika si atas kaget, kok tahu? Siapa Anda kok tahu semua? Anda baca bismillah, aneh. Kok tahu Nabi Yunus? Nabi berkata, Yunus bin Matta Nabi, wa huwa akhi anan Nabi. Yunus bin Matta itu Nabi, dia adalah saudaraku, aku juga Nabi. Atas kaget dan langsung sujud. Atas sujud. Fasajada wa qabala rijlah. Fasajada wa qabala rijlah. Iki anjen gak paham bahasa Arab. Iki disebutno artine atas sujud lan ngambung sikile. Iki sikile sapa nang nggone kono iku. Bahasa penting. Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kalau perlu belajar bahasa Mandarin. Orang Indonesia harus pinter, jangan pernah mau dijajah lagi. Indonesia harus belajar. FBM. Setuju? Pinter kan anakmu. Fasajada. Wa qabalah rijlah. Hei, rijlah wa qabalah rijlah. Sekel kene lho. Fasajada wa qabalah rijlah. Hop. Kenapa? Karena ini lagi viral. Ngambung mencium kaki itu boleh apa enggak? Kan lagi viral. Ini sekaligus jawabannya. Ketika itu Adas langsung mencium kakinya Rasulullah SAW. Di sini muncul hukum fikih. Bolehkah seorang manusia mencium kaki orang lain? Boleh. Kalau menciumnya karena menghormati. Hah? Karena menghormati. Bukan sujud bermakna ibadah. Jangankan sujud, Anda salaman saja, Anda niat sujud, kafir Anda. Jangankan sujud, menggerakkan kepala. Heningkan cipta. Terus Anda niat, a'buduka, ya Pancasila. Aku menyembahmu Pancasila. Dengan ikhlas. Kafir Anda. Kita menghormati merah putih, hormat, bukan menyembah. Mencium kaki, boleh. Tapi tidak menjadi kebiasaan para ulama. Tapi ada banyak cerita sahabat mencium kakinya. Banyak ulama-ulama mencium gurunya. Banyak murid-murid cium kaki kirinya. Tapi bukan, ingat ya, tapi bukan niat ibadah. Satu, dan itu bukan jadi kebiasaan umat Islam. Cukup cium tangan biasa. Ini kalau cium kaki semua kacau, Pak. Jadi sampai kabeh ambung tangannya bibdola kabeh, sikile bibdola iku. Engko ambung ono sikile bibdola. Uberen, delosor bibdola engko. Masalah. Nah, ini cerita fasajada wa qabala rijlah, maka atas sujud dan mencium kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saibah kembali lagi. Yang punya kebun, yang menyuruh Saibah dari jauh melihat. Kan enggak pakai mic, enggak dengar kan dia? Lihat. Iku enggak anggur kok adik ngambung-ngambung sikile ku lha opo iku? Aneh kan? Bengok. Ya das, la yasifannak hadar rajul min dinik fa huwa khairum min dinih. Ya das, la yasifannak hadar rajul min dinik fa huwa khairum min dinih. Utrukuh ya das, insarif ya das, utrukuh ya das. La yasifannak hadar rajul min dinik fa huwa khairum min dinih. Adas diceluk banter kayak gini, Adas menengai. Adas, la yasifannak hadar rajul min dinik fa huwa khairum min dinih. Utrukuh ya Adas. Adas, repot atas Jombang ini. La yasibana hadar rajul min dini fa huwa khairum min dini. Adas, utruku ya Adas. Adas, kau sudah punya agama. Jangan tertipu dengan orang yang enggak kau kenal itu. Kau hanya diperintah memberikan anggur. Kenapa kau cium kakinya? Bahaya Adas. Itu penipu, tukang sihir. Tinggalkan Adas. Adas. Tinggalkan Adas. Melayu, Adas. Di kitab memang disuruh lari, suruh minta. Hei, mau turun. Turun ente. Di kitabnya memang pergi jauh. Turun. La yasifannak hadar rajul min dinik khairum min din. Allah. Utruku ya Adas.
La yasifana kata rajul min dinik fa huwa khairum min dinik. Atas, melayu atas. Rono. Wong aku guyonan diteruti. Lah apa kan melayu temenan iku? Tapi intinya adik-adik paham ya? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diam sendirian. Nggak marah, nggak diam Rasulullah. Ditinggal diam Rasulullah. Rasulullah berdoa. Dalam kegundahan kesusahan Rasulullah mengangkat tangannya. Allahumma inni askudu fakuwati wa qillata khillati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilluni hau ila baidin yatajahammuni hau ila aduin malaktahu amri fa illam takun bika alayya ghadabun fala ubali ya rabbi fala ubali ya Allah la nubali ya Allah ridha kamatnu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inni askudu fakuwati ya Allah. Aku mengadu kepadamu untuk fakuwati. Aku tidak punya kekuatan ya Allah. Askudu fakuwati wa qillata hillati. Tidak punya daya upaya ya Allah. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhannya hamba-hamba yang lemah ya Allah. Dan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Kau serahkan kepada siapapun aku terima ya Allah. Jika memang aku harus kau serahkan pada musuh yang akan menghancurkanku ya Allah, yang akan memukuli aku ya Allah, tidak mengapa ya Allah. Yang penting aku tetap dapat ridhomu. Yang penting aku jauh dari amarahmu. Tujuanku hanya ridhomu ya Allah. Fala nubali fa illam takun bika alayya ghadabun. Biarkan mereka marah, yang penting kau tidak marah kepadaku ya Allah. Biarpun mereka menyiksaku, yang penting kau tidak benci kepadaku ya Allah. Ridha kamatnub. Malaikat nangis semua di langit, turun ke bumi. Berkata Muhammad, begitu susahnya engkau Muhammad, begitu kurang ajarnya orang-orang Taif padamu ya Muhammad. Apa gunung Uhud aku lemparkan kepada mereka supaya mereka hancur Muhammad? La ya Jibril, la ya Jibril. Mereka berbuat seperti itu karena tidak tahu aku. Allahumma ya Allah, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan kau hancurkan mereka ya Allah. Mereka berbuat seperti itu karena tidak tahu sama aku ya Allah. Mereka tidak tahu kalau aku nabinya ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Kiai Hasanuddin, Kiai Badrus, Kiai Khairul Anam, para habaib, itu teori cara perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaku fi manhajin nubuwah, fi manhajin nabi. Di jalannya Nabi, tidak pernah putus asa. Kalau enggak kena ayahnya, kenal anaknya. Kalau enggak kena anaknya, mungkin kena cucunya. Dan lihatlah sekarang, Taif semua muslimin, mukminin, orang-orang dalam bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat atabakumullah, semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat dan berkah untuk semua yang hadir, untuk memberi semangat kepada wali murid, pada para guru, para kiai. Satu